Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindra Kabil dengan NPM 022722111165 dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Sebelum itu yang terhormat kepada Bapak Suwito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan judul proposal yang saya ambil, yaitu menjelajahi tentang konsentrasi keuangan dan studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen. Berikut kita masuk pada bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian tentang menjelajahi konsentrasi keuangan melalui studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen adalah tentang memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk dan layanan keuangan di lingkungan digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, konsumen semakin cenderung menggunakan platform digital untuk mengakses layanan keuangan seperti perbankan online, aplikasi pembayaran, investasi online, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, etnografi dapat mengubah pendekatan yang sangat berguna karena memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis perilaku konsumen secara langsung di platform digital tersebut. Di penelitian ini dapat mengambil pendekatan kualitatif untuk mengali persepsi, preferensi, dan perilaku konsumen terkait dengan berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia secara online. Misalnya bagaimana konsumen memilih antara berbagai platform pembayaran digital, apakah faktor-faktor mempengaruhi keputusan investasi online mereka, atau bagaimana mereka merespons iklan atau promosi layanan keuangan di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat menggali bagaimana konsumen berinteraksi dengan komunitas online terkait keuangan, seperti forum diskusi atau grup media sosial yang fokus pada topik-topik seperti pengolahan keuangan pribadi atau perencanaan pensiun. Melalui etnografi, peneliti dapat memahami dinamika komunitas online ini dapat bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku konsumen dalam hal keputusan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penyedia layanan keuangan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan dan preferensi konsumen dalam lingkungan digital, seperti membantu mereka mengembangkan strategi pemasaran dan layanan yang lebih efektif dan relevan. Terus yaitu kita masuk kepada yang kedua, yaitu motivasi penelitian. Motivasi penelitian ini yaitu tetap menjelajahi konsentrasi keuangan melalui studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen adalah untuk mengisi celah pengetahuan dalam pemahaman tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk dan layanan keuangan di era digital saat ini. Beberapa faktor yang mendorong penelitian ini antara lain yaitu yang pertama, perubahan paradigma konsumen, yang kedua, kompleksitas lingkungan digital, yang ketiga, pentingnya persepsi konsumen, yang keempat, dorongan untuk inovasi, terus yang kelima yaitu pentingnya koneksi online. Yang berikut yaitu kepada yang ketiga, fokus penelitian. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan beragam layanan keuangan yang tersedia dalam lingkungan digital, serta untuk menganalisis persepsi dan perilaku mereka menghadapi dinamika kompleks konsentrasi keuangan secara online. Dalam era di mana teknologi telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari,
Pergeseran menuju layanan keuangan online menjadi semakin signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana konsumen merespons dan berperilaku dalam konteks ini sangatlah penting. Studi ini mengadopsi pendekatan etnografi, yaitu sebuah metodologi penelitian yang memungkinkan observasi dan analisis mendalam tentang perilaku konsumen secara langsung di platform-platform digital melalui pengamatan partisipatif di berbagai komunitas online, forum diskusi, grup media sosial, dan platform lainnya. Peneliti akan mencoba menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan konsentrasi keuangan dan perilaku konsumen. Salah satu aspek utama yang akan diteliti adalah platform dan aplikasi keuangan online. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana konsumen memilih, menggunakan, dan berinteraksi dengan berbagai platform seperti perbankan digital, aplikasi pembayaran, platform investasi, dan aplikasi manajemen keuangan pribadi. Dalam konteks ini, peneliti akan memperhatikan preferensi konsumen terhadap fitur-fitur tertentu, tingkat kepercayaan terhadap keamanan dan keandalan platform, serta pengalaman pengguna dalam melakukan transaksi dan aktivitas keuangan online. Berikut yang keempat, yaitu tujuan peneliti. Ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan konsentrasi keuangan dalam lingkungan digital, serta untuk menganalisis persepsi dan perilaku mereka dalam menghadapi dinamika kompleks dari layanan keuangan online. Terdapat beberapa tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu yang pertama, menggali preferensi dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menganalisis persepsi terhadap keamanan dan keandalan. Yang ketiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan. Yang keempat, menganalisis perilaku konsumen dalam lingkungan digital. Terus yang terakhir, yaitu menelusuri pengaruh komunitas keuangan online. Terus yang berikut, yaitu kita masuk kepada pokok pembahasan kelima, yaitu kontribusi penelitian, yaitu penelitian tentang menjelajahi konsentrasi keuangan melalui studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen yang memiliki signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan layanan keuangan dalam lingkungan digital. Terus juga berikut ada beberapa kontribusi utama dari penelitian ini, yaitu yang pertama, memahami dinamika konsentrasi keuangan online. Peneliti ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika konsentrasi keuangan dalam lingkungan digital. Terus yang kedua, yaitu pengembangan layanan keuangan yang lebih relevan, yaitu melalui pemahaman yang mendalam tentang preferensi, kebutuhan, dan harapan konsumen terhadap layanan keuangan online. Penelitian ini dapat membantu penyedia layanan dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini juga berpotensi untuk meningkatkan keputusan konsumen dan membantu penyedia layanan dalam mempertahankan dan menarik lebih banyak lagi pengguna. Terus yang ketiga, yaitu optimalisasi keamanan dan keandalan layanan. Dengan menganalisis persepsi konsumen terhadap tingkat keamanan dan keandalan layanan keuangan online, peneliti ini dapat membantu penyedia layanan dalam meningkatkan sistem keamanan dan keandalan mereka. Terus yang ketiga, yaitu strategi pemasaran yang lebih efektif. Peneliti ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi
penyedia layanan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami faktor-faktor mempengaruhi keputusan keuangan konsumen seperti rekomendasi dari komunitas online atau promosi online. Penyedia layanan dapat mengarahkan upaya pemasaran mereka dengan lebih tepat sasaran. Terus yang berikut yaitu peningkatan keterlibatan konsumen dengan memahami perilaku konsumen dalam menggunakan layanan keuangan online. Penelitian ini juga dapat membantu penyedia layanan dalam meningkatkan keterlibatan konsumen dengan platform dan aplikasi mereka. Secara keseluruhan, peneliti ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan online, memperluas akses konsumen terhadap layanan keuangan, dan mempromosikan inklusi keuangan di era digital yang terus berkembang. Yang berikut ada kontribusi teoritis, yaitu penjelasan mengenai kontribusi teoritis ini dari peneliti, yaitu mencakup pemahaman lebih dalam tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan konstruksi keuangan dalam lingkungan digital, serta bagaimana persepsi dan perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Berikut ada beberapa kontribusi teoritis yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu pengembangan teori perilaku konsumen dalam konteks digital. Yang kedua, teori konsentrasi keuangan dalam lingkungan digital. Yang ketiga, teori keamanan dan keandalan layanan keuangan online. Yang keempat, teori komunitas online dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Terus yang kelima yaitu teori pemasaran digital. Ada juga kontribusi praktis. Penelitian ini tentang menjelajahi konsentrasi keuangan melalui studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen memiliki kontribusi praktis yang signifikan bagi berbagai pihak terkait, termasuk industri keuangan, regulator, dan konsumen itu sendiri. Berikut ada beberapa kontribusi praktis yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu pengembangan layanan keuangan yang lebih relevan. Yang kedua, peningkatan keamanan dan keandalan layanan keuangan online. Yang ketiga, penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang keempat, peningkatan literasi keamanan konsumen. Yang kelima, mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Berikut kita masuk kepada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Konsentrasi keuangan telah menjadi topik semakin relevan dalam studi konsumen modern. Dalam konteks ini, studi etnografi menawarkan pendekatan yang inovatif untuk memahami persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan. Etnografi adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan data dari komunitas online untuk mengungkapkan pola perilaku, nilai, dan preferensi konsumen. Dalam konteks konsentrasi keuangan, etnografi dapat membantu mengidentifikasi bagaimana individu berinteraksi dengan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, etnografi juga dapat mengungkap pola perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan. Misalnya, bagaimana konsumen belanja, berinvestasi, atau mengelola keuangan pribadi mereka dalam konteks konsentrasi keuangan ini. Informasi ini akan membantu dalam memahami dampak konsentrasi keuangan pada perilaku konsumen secara lebih holistik. Berikut pokok pembahasan kedua yaitu isi kajian pustaka. Konsentrasi keuangan adalah konsep yang penting dalam kehidupan individu dan rumah tangga, mencakup bagaimana sumber daya finansial mereka dikelola dan dialokasikan. Dalam konteks penelitian ini, konsentrasi keuangan menjadi fokus utama untuk memahami bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan
pembelian. Melalui pendekatan etnografi, kita dapat menggali perilaku dan preferensi konsumen secara online, membuka jendela wawasan tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan produk dan merek dalam lingkungan digital. Selain itu, kajian pustaka ini akan membahas bagaimana persepsi konsumen terbentuk dan bagaimana konsentrasi keuangan individu dapat mempengaruhi cara mereka memandang nilai, kualitas, dan relevansi suatu produk atau layanan. Ini penting karena persepsi konsumen memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan pembelian. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat mengetahui bagaimana konsentrasi keuangan mempengaruhi proses evaluasi dan seleksi produk oleh konsumen, yaitu melalui pemahaman tentang perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh konsentrasi keuangan. Kita dapat melihat bagaimana keputusan pembelian dan kebiasaan konsumsi dapat berubah. Dengan demikian, penelitian ini akan membuka ruang bagi penelitian lanjutan tentang hubungan antara faktor-faktor keuangan individu, interaksi konsumen dalam konteks online. Ini akan memberikan wawasan berharga bagi praktisi pemasaran dan perencana keuangan untuk lebih memahami preferensi dan kebutuhan konsumen. Berikut yaitu pokok pembahasan ketiga, itu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi dan perilaku konsumen. Melalui pendekatan etnografi, kami berhasil menggali wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu mengelola dan mengalokasikan sumber daya finansial mereka dalam lingkungan online. Dengan memahami dinamika ini, kami menemukan bahwa konsentrasi keuangan memengaruhi cara konsumen memandang, menilai, dan memilih produk atau layanan tertentu. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami persepsi konsumen dalam konteks konsentrasi keuangan. Persepsi konsumen memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian, dan kami menemukan bahwa faktor-faktor keuangan individu dapat memengaruhi cara mereka menafsirkan informasi tentang produk dan merek. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran memperhatikan konteks keuangan individu dapat lebih efektif dalam menarik minat dan loyalitas konsumen. Hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami kelanjutan tentang interaksi antara konsumen, keuangan, dan perilaku konsumen dalam lingkungan digital. Dengan memahami lebih lanjut bagaimana faktor-faktor keuangan individu memahami keputusan pembelian dan kebiasaan konsumen mereka, praktisi pemasaran dan perencanaan keuangan dapat merancang strategi yang lebih efektif dan relevan. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang hubungan antara konsentrasi keuangan, persepsi, dan perilaku konsumen dalam era digital yang terus berkembang. Berikut kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada subpokok pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini kita akan membahas pendekatan metodologi penelitian yang digunakan dalam studi menjelajahi konsentrasi keuangan, studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen. Metodologi penelitian yang dipilih adalah etnografi, sebuah pendekatan yang berfokus pada pengamatan dan analisis interaksi online dalam konteks penelitian tertentu. Etnografi dianggap sebagai alat yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena konsentrasi keuangan dalam dunia digital karena memungkinkan kita untuk memeriksa interaksi dan perilaku konsumen di platform online seperti media sosial, forum diskusi, dan situs web e-commerce.
tujuan utama dari penggunaan metodologi etnografi adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang cara konsumen memandang dan merespon konsentrasi keuangan dalam lingkungan online. Melalui analisis data yang dikumpulkan dari interaksi konsumen di platform online, kita dapat mengidentifikasi tren, pola, dan tema yang muncul, serta memahami keragaman pandangan yang ada di antara konsumen. Dengan demikian, metodologi etnografi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena konsentrasi keuangan dan bagaimana hal itu memengaruhi perilaku konsumen dalam dunia digital. Berikut masuk kepada subpokok pembahasan kedua, yaitu pendekatan penelitian. Metode penelitian dalam proposal akan mengeksplorasi pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan. Pendekatan penelitian ini didasari pada penggunaan metodologi etnografi yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam interaksi dan pandangan konsumen dalam lingkungan online. Pendekatan penelitian akan memfokuskan pada identifikasi platform online yang relevan. Ini melibatkan pemilihan forum diskusi, media sosial, dan situs web lain yang menjadi tempat utama percakapan dan pertukaran informasi tentang konsentrasi keuangan. Melalui analisis platform-platform ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang berbagai sudut pandang dan opini konsumen. Berikut kita masuk kepada subpokok pembahasan ketiga, yaitu waktu penelitian. Dalam jangka waktu penelitian 3 hingga 4 bulan, fokus utama akan diberikan pada pemahaman mendalam tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan melalui pendekatan etnografi. Pada bulan pertama, upaya akan difokuskan pada perencanaan dan persiapan awal, termasuk merancang metodologi penelitian, mengidentifikasi platform online yang relevan, dan membangun pemahaman awal tentang topik tersebut. Sementara itu, bulan kedua dan ketiga akan diidentifikasikan untuk pengumpulan data aktif dan analisis awal untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dalam percakapan online. Proses pengumpulan data ini melibatkan observasi langsung di platform-platform online yang relevan seperti forum diskusi dan media sosial, serta pencatatan percakapan dan analisis konten yang dibagikan oleh penggunaan. Akhirnya pada bulan keempat, penelitian akan mencapai tahap analisis mendalam dan penyusunan laporan akhir, di mana temuan yang signifikan akan dikonfirmasi dan disajikan dalam format yang dapat dipahami dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Dengan jadwal yang disusun secara cermat, ini diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga tentang cara konsumen memandang dan merespon konsentrasi keuangan dalam periode waktu yang relatif singkat. Yaitu subpokok keempat, situs dan informan penelitian. Pertama, dalam hal situs penelitian, fokus akan diberikan kepada platform online yang menjadi pusat percakapan dan interaksi terkait topik konsentrasi keuangan. Ini termasuk forum-forum diskusi seperti Reddit, grup diskusi di media sosial seperti Facebook dan Twitter, situs web berita keuangan, dan blog atau platform berbagai konten seperti Medium atau WordPress. Pemilihan situs penelitian ini didasarkan pada kriteria kreatifan komunitas, relevan topik, dan keragaman opini yang diungkapkan. Melalui situs-situs ini, peneliti akan dapat memantau dan menganalisis percakapan
pandangan dan interaksi antara konsumen secara online. Terus kedua, terkait dengan informan penelitian, peneliti akan mencari partisipan yang aktif dalam komunitas online terkait konsentrasi keuangan. Informan potensial termasuk anggota forum, penggunaan media sosial yang berdiskusi tentang topik keuangan, pembuat konten seperti blogger atau vlogger, dan individu yang terlibat dalam diskusi atau kelompok terfokus secara online. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria seperti keaktifan dalam berbagai pendapat, keragaman latar belakang dan pengalaman, serta representasi dari berbagai sudut pandangan terkait konsentrasi keuangan. Dengan melibatkan informasi yang beragam, penelitian dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang persepsi dan perilaku konsumen dalam konteks konsentrasi keuangan. Berikut yaitu subpokok pembahasan kelima, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan akan memanfaatkan observasi aktif dan analisis konten di platform online yang relevan. Peneliti akan memantau percakapan di identifikasi pola, tren, opini yang muncul, serta menganalisis teks, gambar, dan konten multimedia untuk memahami tema yang sentimen yang terkandung. Pencatatan percakapan akan dilakukan untuk dokumentasi dan wawancara online opsional juga dipertimbangkan. Melalui teknik-teknik ini diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan dalam lingkungan online. Yaitu subpokok pembahasan yang ke-6, teknik pengujian kredibilitas data. Teknik pengujian kredibilitas data akan digunakan untuk memastikan keandalan dan validitas informasi dari studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan. Triangulasi data akan membandingkan temuan dari observasi online dan informasi dari sumber lain. Sementara proses member checking akan memperoleh masukan langsung dari peserta penelitian. Dokumentasi audit trail akan mencatat langkah-langkah metodologis, dan pengecekan reliabilitas akan dilakukan dengan analisis ulang data atau metode alternatif. Dengan menerapkan teknik-teknik ini diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang dipercaya dan relevan. Berikut yaitu subpokok pembahasan yang ke-7, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data untuk studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan akan menggunakan pendekatan kualitatif. Ini termasuk analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama, perkodean data untuk mengorganisir informasi, dan analisis konten untuk memahami pola serta sentimen yang muncul dari konten yang dibagikan oleh konsumen. Selain itu, analisis hubungan akan digunakan untuk memahami interaksi antara tema-tema yang diidentifikasi. Dengan teknik analisis data ini diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan dalam konteks online. Yaitu yang ke-8, subpokok pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan akan merangkum pendekatan metodologi yang akan digunakan dalam studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan. Dalam kesimpulan ini akan disorot bahwa pendekatan kualitatif dan mendalam akan menjadi landasan utama untuk memahami dinamika kompleks yang terjadi dalam lingkungan online. Melalui teknik observasi aktif dan analisis konten dan analisis tematik, penelitian ini akan dapat menggali pemahaman yang mendalam tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait topik konsentrasi keuangan. Teknik pengumpulan data seperti pencatatan, percakapan, dan wawancara opsional dengan informan terpilih akan memperkaya pemahaman tersebut dengan memungkinkan
merupakan akses langsung ke pandangan dan pengalaman konsumen. Selain itu, dalam kesimpulan metodologi akan ditekankan pentingnya teknik pengujian kredibilitas data seperti triangulasi data dan member checking untuk memastikan keandalan dan validitas temuan penelitian. Penggunaan audit trail juga akan diprioritaskan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan pihak lain untuk memeriksa jejak metodologis penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data seperti analisis konten dan analisis hubungan akan memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang pola dan tren dalam interaksi online terkait konsentrasi keuangan. Kesimpulan ini akan menegaskan bahwa dengan menerapkan metodologi yang cermat dan teknik analisis yang tepat, diharapkan penelitian akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang persepsi dan perilaku konsumen terkait konsentrasi keuangan dalam era digital. Sekian dari saya mengenai pembahasan proposal yang berjudul tentang menjelajahi tentang konsentrasi keuangan, studi etnografi tentang persepsi dan perilaku konsumen. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.